Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita cintai para habaib anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menyebutnya di sini, begitu pula semua para khatib dan para mubalik menyebutnya di awal khutbahnya. Tidak ada lain tujuannya adalah untuk melaksanakan dan menerapkan perintahnya Nabi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adzibu auladakum ala thalathi hisal, ala hubbi nabiyikum wa ala hubbi ali baiti nabiyikum wa ala tilawatil Qur'an." Hendaknya dididiklah anak-anak kalian untuk mencintai Nabi kalian, untuk mencintai keluarga Nabi kalian, dan untuk mencintai serta membaca Al-Quran. Mereka lah yang disebut oleh Nabi SAW sebagai barometer keimanan dan kemunafikan, sehingga Nabi SAW bersabda, "Man ahabbahum fahuwa mu'min wa man abghadahum fahuwa munafik." Barang siapa yang cinta kepada mereka berarti dia adalah seorang mukmin, dan barang siapa yang benci kepada mereka berarti dia adalah seorang munafik. Berkata ulama bahwasanya kenapa maksud Nabi SAW mengatakan demikian dan mengkaitkan keimanan dengan para zuriyah Nabi SAW, dikarenakan pernah suatu waktu Nabi kita Muhammad SAW didatangi oleh iblis. Lalu kemudian iblis itu berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Muhammad, aku datang kepada kamu dalam keadaan terpaksa." Nabi sebagai seorang Nabi yang cerdas, cerdik dan cermat tidak cepat merespon, tapi sebelum dia bertanya dulu kepada gurunya Malaikat Jibril. Dia berkata, "Jibril, kenapa iblis itu datang kepadaku dan berkata demikian?" Maka dijelaskan oleh Jibril bahwasanya tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang rasul pun yang didatangi oleh iblis kecuali dengan maksud dan tujuan untuk menjerumuskannya dan menggodanya, kecuali engkau sekarang ini. Dia diperintahkan Allah Ta'ala untuk datang kepadamu untuk menjawab semua pertanyaanmu dengan jujur. Kalau tidak, maka Allah akan mencabut semua janjinya kepadanya. Maka kesempatan itu digunakan oleh Nabi SAW dan bertanya Nabi SAW. Pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Nabi SAW adalah, "Siapakah manusia yang paling kau benci?" Maka dijawab oleh iblis, "Yang paling aku benci adalah engkau dan keturunanmu serta mereka yang memperjuangkan agamamu ini." Sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man ahabbakum fahuwa mu'min wa man abghadakum fahuwa munafik." Yang cinta kepada mereka berarti dia adalah seorang mukmin, dan yang membenci mereka berarti bersama para iblis seorang munafik. Semoga kita termasuk mencintai mereka, sehingga kita termasuk dikatakan oleh Imam Ibn Hajar, barang siapa yang cinta pada zuriat Nabi, dia akan mendapatkan 3 hal di dunia. Yang pertama akan berkah harta bendanya, yang kedua akan bahagia hidupnya, dan yang ketiga akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah banyak para habaib yang datang bersama kita, para syiban kita, para sahabat-sahabat Hadratus Syekh Al-Habib Umar Segaf, Al-Habib Saleh Merdawileh, dan semua para habaib. Mohon maaf saya tidak sebutkan para syiban tanpa mengurangi rasa hormat kami dan cinta kami kepada mereka semuanya. Semoga seperti yang disampaikan oleh Abdullah Haddad Syekh Beratib, setiap habaib itu datang bukan dengan dirinya, tapi dengan asrar daripada kakek moyangnya. Semoga kita mendapatkan barokah mereka semuanya, sehingga kita termasuk yang mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para alim ulama. Mereka lah yang disebut oleh Imam Ghazali sebagai sasaran seputar Nabi kita Muhammad SAW.
di mana Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah. Yang artinya barang siapa yang datang berkunjung ke rumah orang alim, seperti yang kita laksanakan pada hari ini, alhamdulillah kita semuanya berkunjung ke rumahnya Hadratus Syekh dan juga anak-anak Hadratus Syekh, terutamanya para Gus anak-anaknya Hadratus Syekh Gus Siro, Sera Nadia, Safira, Salafia, Gus Al-Yakin, Gus Nur Ainul Yakin, Sela Sabarina, dan semua keluarga besarnya. Semoga kita mendapatkan barokahnya. Yang dikatakan oleh Nabi SAW tadi, berarti kalau kita berkunjung ke rumah Hadratus Syekh, berarti kita akan berkunjung kepada Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, seakan-akan dia bersama denganku, kata Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini, alhamdulillah di depan kita banyak para ulama, berarti kita sekarang ini sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Lalu kata Nabi Muhammad, barang siapa yang banyak duduknya dengan ulama, kelak nanti di akhirat akan menjadi teman duduknya Nabi Muhammad. Semoga kita semua dijadikan Allah Ta'ala sebagai teman duduknya Nabi Muhammad, sehingga semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, mendapat perhatian Nabi Muhammad, dan insyaAllah masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, alhamdulillah dari semenjak tadi pagi tidak lepas-lepasnya lidah kita berzikir pada Allah Ta'ala, berselawat kepada Nabi, beristighfar kepada Allah, yang semuanya itu merupakan sebuah sebab-sebab insya Allah kita semuanya akan tersambung dengan Hadratus Syekh, kita semuanya bersambung dengan guru-guru kita semuanya akan tersambung dengan para ulama, dan akhirnya kita tersambung kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita semuanya berhak untuk mendapatkan rahmat Allah, anugerah Allah, barakah Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Apalagi kita pada pagi hari ini tidak ada lain maksud, tujuan kita adalah untuk membaca maulid, mengenang hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Kalau seumpama Hadratus Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu warda, ketika beliau didatangi oleh seorang anak muda yang dia itu menangis sejadi-jadinya dan berkata kepada Syekh, ya Syekh, saya datang kepadamu dalam keadaan sedih karena 3 malam berturut-turut saya bermimpi ayahku di dalam kuburnya itu dibakar dengan api, disiksa di dalam kuburnya. Maka kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menundukkan kepalanya sejenak, lalu dia berkata, benar, ayahmu sekarang sedang diazab karena kelakuannya selama di dunia. Tambahlah menangis si anak muda itu. Oleh karenanya Syekh, aku datang kepada kamu sekarang ini untuk meminta kepadamu supaya mohon kepada Allah Ta'ala supaya diringankan azabnya, bahkan supaya diangkat azabnya. Di saat itulah Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya kepada anak muda itu, wahai anak muda, apakah ayahmu itu pernah belajar kepada diriku? Dijawab oleh anak muda itu, tidak pernah. Ditanya lagi, ya wahai anak muda, apakah orang tuamu itu pernah makan bersamaku? Dijawab oleh anak itu, tidak pernah. Wahai anak muda, apakah ayahmu itu pernah bersalaman denganku? Dijawab oleh anak muda itu, belum pernah. Ditanya lagi oleh Syekh, wahai anak muda, apakah ayahmu itu pernah jalan sekali saja di depan rumahku? Maka dijawab oleh anak muda, belum pernah. Maka kemudian Syekh menundukkan kepalanya untuk kedua kalinya sejenak, lalu kemudian dia berkata, aku dapatkan jalannya. Ternyata ayahmu mencintai seseorang dan orang itu cinta kepadaku, dari situlah aku bisa memberikan pertolongan kepadanya. Subhanallah, anak muda itu disuruh pulang oleh Syekh, dan pada malam harinya dia bermimpi ayahnya sudah lain keadaannya, karena subhanallah ayahnya berkata padanya, jazakallah khair wahai anakku, berkat doanya Syekh Abdul Qadir Jailani sekarang Allah sudah bebaskan azab kubur kepadaku. Kalau ini Syekh Abdul Qadir Jailani yang harus ada hubungan antara kita dengannya, kalau kita ingin mendapatkan pertolongannya, syafaatnya, perhatiannya, bagaimana kalau dengan Nabi kita Muhammad
yang beliau para aulia semuanya itu meniru Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi kita semuanya berkumpul untuk Nabi Muhammad, kita memuji Nabi Muhammad, kita mengenang kelahiran Nabi Muhammad, bahkan kita sedekah untuk Nabi Muhammad, kita meninggalkan rumah jauh-jauh datang sini untuk Nabi Muhammad. Apakah semacam itu tidak akan dibalas oleh Nabi Muhammad? Hasya wa kalla. Karena Nabi kita Muhammad termasuk yang pernah bersabda, ana khairu mukafi fa in ahsana ahadukum ila ahadin falam yukafi'uhu fa ana ukafi'u yaumal qiyamah. Aku ini adalah manusia yang paling pandai membalas jasa. Kalau seumpama di antara kalian ada yang berbuat baik kepada orang lain, lalu orang lain itu tidak membalasnya, jangan khawatir, aku akan balaskannya untuk kalian kelak nanti di hari kiamat. Kalau ini dikatakan oleh Nabi Muhammad terkait dengan orang lain yang berbuat baik kepada orang lain lalu tidak mendapatkan balasan darinya, apalagi kalau kita semuanya berkumpul untuk Nabi Muhammad, para panitia capek untuk Nabi Muhammad, para donatur mengeluarkan uangnya untuk Nabi Muhammad, maka insya Allah pasti kita akan mendapatkan balasan dari Nabi Muhammad. Paling tidak insya Allah semuanya akan pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan semua hajatnya dikabulkan, dosanya diampunkan, penyakitnya Allah sembuhkan, terutama penyakit hati Allah hilangkan. Yang sudah waktunya dapat jodoh belum dapat jodoh Allah berikan, yang belum dapat keturunan Allah tentukan keturunan yang soleh dan solihah, yang belum mendapatkan kemuliaan daripada Allah Ta'ala untuk berziarah langsung kepada Nabi Muhammad, semoga Allah takdirkan. Dan semoga tidak ada seorang pun di antara kita yang meninggalkan tempat ini kecuali sudah dipastikan kita adalah hambanya yang paling besar mendapatkan anugerahnya, yaitu hambanya yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak modalnya untuk berjumpa dengannya, berlimpah hartanya, tapi tidak ada hisab di akhiratnya, lalu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa kita sempat-sempatnya untuk kita berdoa? Karena di tempat inilah dia kabulkan doa-doa. Sehingga para ulama tidak pernah lepas di dalam setiap khutbahnya, selalu dia berdoa. Bahkan banyak di antara para orang tua kita ketika mereka itu mempunyai hajat, mereka datang ke majelis semacam ini hanya untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Subhanallah, pulang ke rumahnya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah tempat yang dikatakan oleh Nabi SAW, la huduru majlis ilmin afdalu min salati alfi rakatin wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. Menghadiri majlis semacam ini, kita pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan semuanya oleh Allah Ta'ala ditulis seakan-akan sholat 1000 rakaat, seakan-akan menyambangi 1000 orang sakit, seakan-akan mengantar 1000 orang jenazah, yang mungkin kita tidak bisa melakukannya dalam waktu sehari, bahkan dalam waktu seminggu, bahkan dalam waktu sebulan kita tidak bisa melakukan itu semuanya. Tapi 1 jam, 2 jam, 3 jam kita hadir tempat ini, pulang ke rumah sudah kita dapatkan kemuliaan tersebut. Oleh karena itu, para hadirin yang muliakan Allah Ta'ala, tidak lepas-lepasnya Nabi kita Muhammad SAW mengerahkan segala siasat yang beliau punya untuk menyelamatkan umatnya ini dan membentenginya daripada rasukan, daripada bisikan dan godaan setan dan juga hawa nafsu serta cinta dunia ini. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW mempunyai sebuah siasat yang sangat jitu, di mana siasatnya ini menyampaikan kepada kita dan memberitahukan kepada kita, lihat bagaimana keinginannya Nabi kita Muhammad SAW, sehingga semua keinginan dan harapannya terkait dengan umatnya benar-benar terrealisasi. Di mana tidak ada seorang pun di antara kita yang mengaku sebagai umatnya Nabi kita Muhammad SAW kecuali begitu lahir di dunia ini sudah mendapatkan satu permintaan daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah minta jabatan, Nabi Muhammad tidak pernah minta harta benda, tapi Nabi Muhammad minta satu hal. Masing-masing di antara kita harus pernah walaupun hanya sekali dalam hidupnya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Di mana Nabi SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Nabi tidak meminta pada kita, ajari umatku, nasihati umatku, jadikan mereka itu orang yang dapat hidayah. Tidak, tapi Nabi SAW mengatakan, "Ballighu anni." Kenapa demikian? Karena rahasia daripada hidayah bisa tersebar di mana-mana, bukan karena mubalignya, bukan karena ustadznya, bukan karena kiainya, bukan, tapi rahasia itu karena Al-Quran dan hadisnya Nabi Muhammad SAW yang disampaikan itu. Oleh karena itu, maka Allah SWT dalam Al-Quran telah mengingkap sebuah rahasia, di mana rahasia itu kalau kita benar-benar tahu,
maka kita tidak akan melepaskan rahasia itu, dan rahasia itu yang benar-benar dituju dan digunakan oleh setan untuk menjerumuskan kita semuanya, sehingga kita tidak menjadi seperti yang diinginkan oleh Nabi Muhammad ketika turun sebuah ayat, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan pasti wahai Muhammad aku berikan semua permohonanmu sampai engkau benar-benar ridha. Di saat itulah Nabi Muhammad bersabda, wallahi inni la arda wahidan min ummati finnar, aku tidak juga satu saja daripada umatku berada dalam neraka. Tapi setan tidak akan membiarkan. Setan musuhnya Nabi Muhammad, setan yang paling memusuhi Nabi Muhammad, dan setan yang paling memusuhi kita semuanya, tidak akan membiarkan kita melakukan satu kebaikan pun, karena satu kebaikan itu bisa membahagiakan kita sekian-kian bahagia, sebagaimana satu dosa bisa membuat kita sengsara sekian-kian sengsara. Oleh karenanya yang bisa dilakukan oleh setan itu satu, dan itu rahasia. Bahkan bagaimana kita bisa bayangkan kehidupan kita sekarang ini, biar kita itu memikirkan bagaimana parahnya dan berada di titik nadirnya kita semuanya. Bukan hanya kita yang sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Allah Ta'ala, anak keturunan kita juga. Ketika kita semuanya sudah tahu bahwasanya kita ini sudah Allah SWT bersumpah dalam Al-Quran akan diuji, akan dicoba, tapi kita itu nggak pernah ada persiapan untuk menghadapi ujian demi ujian dan cobaan demi cobaan. Sementara kita masih ingat bagaimana ketika anak kita sedang melakukan UAS, ya cuma setahun sekali, orang tua sibuknya minta ampun sampai datangkan guru les, sampai biasanya tidak pernah bangunkan subuh untuk sholat subuh, dibangunkan hanya untuk belajar, takut sampai mereka itu nggak lulus. Subhanallah, sampai sedemikian rupa, padahal cuma menghadapi satu kali ujian dalam setahun. Ujian kita bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, bukan 1 jam sekali, bukan 1 menit sekali. Setiap waktu ujian, setiap waktu cobaan. Jangan berharap dan jangan bermimpi kita ini termasuk orang yang tidak ada ujiannya dan cobaannya. Bahkan kalau kita bertanya siapa yang paling banyak ujiannya, siapa yang paling banyak cobaannya, Nabi Muhammad sudah menjawabnya, inna asyaddan nasi balaan al-anbiya summal ulama summal amsal fal amsal. Yang paling berat ujiannya dan yang paling berat cobaannya justru para nabi, lalu para ulama, kemudian yang mengikuti jejak mereka. Artinya apa? Kalau kita tidak seperti nabi dan ulama, bagaimana kita akan selamat daripada ujian-ujian itu? Oleh karena itu ada sebuah pintu yang digunakan oleh setan. Camkan baik-baik ini. Setan itu kalau kita nggak siap-siap menghadapi ujian demi ujian setiap harinya dan setiap waktunya, ketika kita itu menjadi anak, ketika kita menjadi suami, ketika kita menjadi orang tua, kita nggak ada persiapan sama sekali. Padahal yang namanya setan itu dikatakan oleh para ulama, mereka itu telah memberikan pendidikan khusus kepada kroni-kroninya itu, bukan 1 bulan sekali, bukan 1 tahun sekali, tapi setiap hari sekali mereka membuat diklat. Bagaimana cara menjerumuskan para ulama, gimana cara menjerumuskan para wanita, gimana cara menjerumuskan para suami, gimana cara menjerumuskan para istri, semuanya dijelaskan, diajarkan. Kenapa? Mohon maaf, jangan sampai kita mengatakan, oh saya ini kan lain, saya ini sudah doktor, saya S3 dan sebagainya. Mohon maaf, kalau kita ingin tahu siapa iblis, iblis itu adalah makhluk Allah yang sekarang ini paling alim. Kalau ada yang bersumpah, kata ulama, sekarang makhluk Allah yang paling alim di dunia ini adalah iblis, nggak salah. Karena memang dia adalah makhluk Allah yang paling alim. Sebelum dikutuk itu, setiap malaikat yang berjumpa dengannya, kata Nabi Muhammad SAW, bangganya luar biasa, karena sudah pernah berselaman dan berjumpa, bertatap muka dengan makhluk Allah yang paling banyak ibadahnya, yang paling banyak ilmunya. Kalau ingin tahu ya pengalamannya iblis itu sudah melewati 124.000 nabi dan 313 rasul serta seluruh umatnya, dan kita umat yang terakhir. Lalu kita merasa bahwasanya kita ini tidak bisa dibor-boroi sama setan. Oleh karenanya fahami benar bagaimana cara menjerumuskan kita, bagaimana apa yang dilakukan oleh langkah-langkah apa yang dilakukan oleh setan kepada kita dan anak keturunan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan inilah yang digunakan untuk menjerumuskan kita semuanya. Bahkan setiap diklat dilakukan oleh setan selalu diwanti-wanti, jangan sampai kaum muslimin tahu, jangan sampai membaca ayat ini. Kalau mereka itu membaca ayat ini, usahakan nggak tahu artinya. Kalau tahu artinya, usahakan nggak paham maksudnya. Saya akan bacakan, dengarkan baik-baik, sampaikan pada semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha faansahum anfusahum.
Jangan pernah kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Ketika kalian sudah lupa kepada Allah, Allah pun juga akan melupakan semua kesempatan yang baik yang harusnya kita gunakan dalam waktu yang sangat singkat ini, yang sangat terbatas ini. Semuanya hilang begitu saja, sehingga banyak di antara kita jadi orang kaya, tapi kayaknya tidak berguna untuk Nabi Muhammad, tidak berguna untuk dirinya, tidak berguna untuk kaum muslimin. Banyak di antara kita yang punya jabatan, nggak digunakan jabatannya. Banyak di antara kita yang punya istri, yang punya suami, harusnya itu adalah lumbung pahala, lumbung ridha Allah, tapi tidak digunakan. Kenapa? Hilang semua kesempatan, karena dia itu lupa kepada Allah. Sekarang mau tanya, kapan kita ingat pada Allah? Kalau kita ingin tahu kapan kita ingat kepada Allah, sekarang saya mau tanya kepada antum semuanya. Sekarang ingat tidak pada Allah? Ingat tidak kepada Allah? Ingat Pak, Bu? Nah, disinilah kita ingat pada Allah. Oleh karenanya, kalau kita tidak mau terseret dengan arus godaan hawa nafsu, begitu pula bisikan setan, maka jangan sampai kita mengabaikan 4M. Hanya dengan 4M ini anak-anak kita akan bahagia hidupnya. Hanya dengan 4M inilah insya Allah kita semuanya menjadi pencinta Nabi dan dicintai oleh Nabi SAW. Kalau tidak, maka dia tidak akan bahagia dan tidak akan selamat daripada fitnah dan dosa. Yang demikian itu diambil daripada perkataan Imam Ghazali 5 abad yang lalu. Beliau berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin, wala yaslamu hina izin minal fitani illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Pada saat itu, ketika fitnah sudah melebar dan menyebar serta menebar di mana-mana begitu dahsyat, tidak akan ada yang bisa selamat satupun kecuali bagi mereka yang dihidupkan dan diasupi hatinya dengan ilmu-ilmu Nabi kita Muhammad. Oleh karenanya, kalau tidak melakukan 4M, tidak mungkin dia itu akan selamat. Apa itu M yang pertama? M pertama itu mondok. Kalau nggak mondok, dari mana dia akan tahu? Silahkan, mohon maaf, bandingkan, bikin sebuah penelitian mandiri, biarkan akal kita pakai, bukan cuma untuk urusan dunia tapi juga urusan akhirat. Kita lihat bagaimana santri dengan mereka yang belajar di luar sana. Saya mohon maaf berkata begini, bukan saya antipati dengan pendidikan formal, saya sendiri orang formal. Begini-begini alhamdulillah. Saya S1 saya di Dalwah, S2 saya di Unsur di Surabaya, S3 saya di 2 tempat, di UIN Malang dan di UTM Malaysia. Alhamdulillah, berarti S-nya 6 sudah. Tapi alhamdulillah saya mengambil gelar ini hanya untuk menjadikan sebagai senjata dakwah saya saja. Kalau saya mengatakan nggak bakal selamat Pak, demi Allah nggak bakal selamat kecuali dengan 4M. Kalau saya mengatakan demikian kapasitas sebagai seorang kiai, pasti ada yang menyeletuk sana. Oh itu kan kiai itu punya pondok. Maksudnya dia berkata begitu supaya pondoknya itu penuh. Mohon maaf, pondok kami di Dalwah muridnya sudah banyak 17.000, sudah penuh, nggak nerima murid baru. Tapi kalau saya mengatakan begini, saya sendiri seorang rektor, mau bilang apa? Ini kenyataannya, nggak mungkin. Bagaimana kita akan tahu? Alhamdulillah begini-begini. Kalau saya mau bicara, mau bertemu dengan ibu saya, setiap hari alhamdulillah saya cium tangan ibu saya cium dahi ibu saya, kemudian saya cium kedua kaki ibu saya. Setiap hari saya cium kedua kaki ibu saya. Kenapa? Karena saya tahu. Anak-anak gak ada yang tahu yang begitu. Bagaimana kita berupaya kepada orang tua, kita bersikap kepada orang tua. Mereka nggak paham. Kapan diajarkannya? Alhamdulillah kami dari semenjak kecil diajarkan oleh saya punya abah, Segaf, kamu harus merasa paling rendahnya orang. Jangan pernah merasa lebih baik dari satu orang di dunia ini. Harus berhasil. Nanti kalau berhasil enak hidup di dunia. Kalau seumpama kamu itu di mana saja dihormati orang, kamu akan katakan Masya Allah, orang seperti saya dihormati, berarti akhlaknya bagus semuanya itu. Tapi kalau seumpama saya tidak dihormati, maka kamu akan katakan dalam hatinya, Masya Allah, padahal saya sudah pakai pakaiannya Rasulullah, pakai imamah, tapi saya nggak dihormati. Betapa besar dosa saya. Nggak nyalakan orang lain, nggak nuntut pada orang lain. Saya punya abah bilang, yang banyak bikin orang jantungan, banyak bikin orang susah hidupnya, karena banyak menuntut pada manusia. Bisa apa manusia? Fa innal izzata lillahi jami'a. Yang namanya kemuliaan datangnya daripada Allah, bukan daripada manusia. Apa kata saya punya abah? Ini ajarannya Nabi Muhammad untuk umatnya Nabi Muhammad. Ini ajarannya para habaib untuk anak cucunya, bukan ajarannya Abi untuk kalian semua, tidak, tapi ajarannya Nabi Muhammad untuk umatnya. Bagaimana kita akan tahu semacam ini kalau kita nggak pernah belajar di pondok pesantren? Oleh karenanya coba lihat kita, pondok pesantren adalah satu-satunya lembaga pendidikan yang santri dan santriwatinya kadang-kadang loncat pagar. Coba lihat pendidikan yang lainnya, mana ada yang loncat pagar? Kenapa? Dari saking banyaknya setannya di dalam itu. Setan tahu. Dan silahkan bikin penelitian mandiri. Kita datang ke pendidikan formal, baik yang SD, SMP, SMA, S1, S2, seterusnya S3 juga apa-apa, saya juga kena.
Kita lihat dari kelas 1 sampai kelas 4 SD atau SMP, SMA dan seterusnya, berapa jumlahnya? 40 sampai selesai 40 juga, nggak berkurang. Kalau berkurang biasanya karena pindah domisili atau meninggal. Tapi kalau pada pesantren, pergi ke kiai-kiai, tanya kepada kiainya, ibtidaiyah berapa jumlahnya? Satu ibtidaiyah berapa? Banyak, seperti di tempat kami sampai 13 kelas. Bahkan ibtidaiyah kelas 1 itu sampai 27 kelas. Tapi naik satu kelas berkurang, naik satu kelas berkurang. Sanawiyah berkurang jauh, aliyah berkurang jauh, yang lulus cuma berapa ratus saja. Kenapa demikian? Setannya berhasil, nggak bakal dibiarkan. Santri ini kok dibiarkan begini saja, santri nanti bakal jadi hadratus syekh. Para gus ini kok dibiarkan, mereka nggak kemudian dibuat sibuk dan sebagainya, akan menjadi seperti ayahnya dan sebagainya, nggak bakal dibiarkan. Itulah intinya. Tapi kok mereka tidak digubris. Oleh karenanya saya punya abah masih ingat, abah saya berkata begini, kalau ada pondok pesantren, kalau ada majelis taklim, kalau ada madrasah diniyah, kemudian ada yang ganggu, ada yang memusuhi, ketahuilah bahwasanya pondok pesantren itu, majelis itu berarti bagus. Kenapa? Setan nggak membiarkan. Tapi kalau pondok pesantren nggak ada yang musuhi, nggak ada yang ganggu, majelis taklim nggak ada yang ganggu, itu tinggalkan saja, berarti niatnya mungkin kurang baik. Kenapa? Setan nggak ganggu, berarti ini nggak bagus ini. Biar kita paham, tambah dekat kita kepada Nabi Muhammad, tambah diganggu, tambah dibenci, dan kita tidak takut pada bencinya setan. Yang penting Allah ridha, Rasulullah ridha, kita tidak takut. Tapi kita harus siap. Oleh karenanya di dalam Al-Quran itu yang sekarang sedang kita kenang kelahirannya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa Nabi SAW dikatakan sebagai uswatun hasanah? Uswatun hasanah itu bukan hanya sebuah tauladan, tapi beliau itu adalah sebuah barometer. Kalau kita ingin hidup seperti Nabi Muhammad, kebahagiaannya, keamanannya, kesejahteraannya, kabul hajatnya, semuanya, maka berapa persen kita itu mengikuti Nabi Muhammad? Dengan berapa persen itulah kita akan menggapai harapannya. Tapi kalau tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali, itulah yang terjadi. Karena mohon maaf, kehidupan di dunia ini Pak, Bu, saudaraku semuanya, camkan baik-baik, cuma ada dua macam kehidupan. Silahkan buktikan, ini yang disampaikan oleh Nabi SAW, ini yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'annya, di mana hidup itu cuma ada dua macam. Silahkan pilih yang mana kita pilih. Hidup di dunia yang tidak enak ini, serba tidak enak ini, siapapun dia, yang kaya nggak enak, yang alim nggak enak, yang laki nggak enak, yang perempuan nggak enak, semuanya nggak enak. Nggak ada enak di dunia itu, nggak ada. Kenapa? Nabi Muhammad sudah memastikannya dalam hadisnya. Suatu waktu Nabi SAW bersabda, la tabhathu an syai'in ma khalaqallahu fil ardi. Jangan kalian cari kepada sesuatu yang Allah tidak pernah ciptakan di muka bumi ini. Sehingga sahabat Nabi bertanya, apa ya Rasulullah? Rohatun fid dunya, kesenangan di dunia nggak ada. Sehingga apa? Yang tersisa kehidupan ini cuma ada dua macam. Hidup di dunia tidak enak tapi nyaman menjalaninya. Yang kedua, hidup di dunia tidak enak tapi tidak nyaman menjalaninya. Tinggal kita pilih, mau pilih yang mana. Kalau kita mau hidup di dunia sudah tidak enak tapi nyaman kita menjalankannya, ikuti Nabi Muhammad. Tapi kalau kita tidak mengikuti Nabi Muhammad, yang terjadi adalah kita hidup tidak enak, sudah tidak enak, ditambah lagi tidak nyaman kita menjalankannya. Apakah ada gambarannya? Ada. Kita ambil contoh, kalau kita sakit, kita pergi mana? Ke dokter. Diapain sama dokter? Disuntik. Ada orang sehat mau disuntik? Sakit, kita ditusuk sama jarum, sakit itu. Tapi gimana lagi? Karena kita sakit, sehingga apa? Kita biarkan, kita disuntik walaupun sakit. Bahkan setelah kita disuntik, sudah sakit, disakiti sama dokter itu, dibayar lagi dokternya. Kan aneh, ini maksudnya nggak enak dia bayar. Kalau bisa nggak bayar, oh alhamdulillah. Kalau nggak bisa bayar, artinya apa? Nggak enak, tapi dia nyaman, mengeluarkannya nyaman, ikhlas dia mengeluarkannya. Kenapa? Karena ada harapan. Harapannya apa? Sebentar lagi dia akan sembuh. Begitulah mereka, para aulia, para salafun soleh. Jangan kita katakan bahwasanya Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar itu kalau habis sholat isya beliau cuma sholat 2 rakaat saja, tapi 2 rakaat selesai sampai subuh. Kenapa? Rakaat pertama baca Quran sampai habis, rakaat kedua baca qul huwallahu 90.000 kali. Apakah berarti dia itu nyaman melaksanakannya? Nggak nyaman, cuma dia tahu harapannya. Dengan dia itu melaksanakan itu, maka dia setiap hari, setiap tidur, mau tidur 7 kali, mau tidur 10 kali, mau tidur berapa kali, setiap tidur pasti berjumpa dengan Nabi Muhammad. Sehingga dia nyaman menjalaninya.
nyaman berakhlak karimah. Yang namanya akhlak karimah itu kan kalau nggak mungkin, kalau kita nggak berkorban melawan hawa nafsu, nggak mungkin kita berakhlakul karimah. Kita hormati orang yang lebih tua, kita harus keluarkan uang untuk membantu yang membutuhkannya. Itu kalau tanpa pengorbanan nggak mungkin, nggak enak itu. Tapi karena kita tahu harapannya, itu semua menjadi enak, nyaman dan sebagainya. Oleh karena kita lihat bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah ketika beliau itu akan meninggal dunia, di saat-saat yang sangat begitu kita khawatirkan, tapi lihat bagaimana Sayyidina Bilal, keluarga dekatnya mereka semua juga sangat mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan apa? Mengkhawatirkan saat-saat firak, saat-saat kita meninggalkan dunia. Kita semua takut, kita sendiri takut meninggalkan dunia. Anak-anak kita takut ketinggalan oleh kita orang tuanya. Istri kita takut ketinggalan suaminya. Semuanya takut. Sehingga begitu Sayyidina Bilal dalam keadaan sakaratul maut, maka keluarga yang mengatakan, wah karoba, wah karoba, alangkah sedihnya kami sebagai istri, sebagai anak, sebagai saudara. Tapi apa yang katakan Bilal? La bal wa taraba wadan alqa muhammad dan wahibbah. Tidak, tapi yang ada dalam diriku itu bukan susah, bukan sedih sama sekali. Kenapa? Senang besok aku berjumpa dengan Allah dan dengan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Sayyidina Utsman bin Affan ketika beliau itu sedang mengaji, dia tidak menghiraukan lagi hiruk pikuk yang ada di luar sana. Ramai di luar sana. Imam Ali bin Abi Thalib memerintahkan Sayyidina Hasan dan Husain, Hasan Husain, engkau jaga di pintu ini. Jangan sampai membiarkan mereka papa berontak itu masuk ke rumah ini. Sehingga begitu tahu Sayyidina Utsman ternyata terbunuh karena bukan lewat Sayyidina Hasan, karena mereka mau melewati pintu itu, tapi pintu depannya diperintahkan oleh Sayyidina Ali untuk dijaga oleh kedua Raihanatan Nabi, penghiburnya Nabi SAW. Sehingga para pemberontak itu nggak mau, enggan masuk lewat situ karena tidak berani berhadapan dengannya. Pegang pedang Sayyidina Husain, pegang pedang Sayyidina Hasan. Sehingga begitu mendengar Sayyidina Ali bahwasanya Sayyidina Utsman meninggal dunia, maka terbunuh, maka kemudian ditempelnya oleh Sayyidina Ali. Kenapa kau tidak benar-benar menjaganya? Lalu kita katakan bahwa antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman ada permusuhan. Lihat bagaimana Sayyidina Ali, lihat bagaimana ahlu baitin Nabi SAW. Sehingga Sayyidina Utsman ketika para pemberontak tahu yang menjaga pintu rumahnya adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, maka mereka masuk dari atas atap. Begitu mereka masuk dengan pedangnya, Sayyidina Utsman masih tenang membaca Al-Quran. Tidak ada sedikit pun, tidak ada kaget begitu karena dia itu datang menghinggap ke tanah, tidak, tapi tenang. Sehingga apa kata beliau? Kamu tidak takut? Sebentar lagi aku akan bunuh? Beliau tidak. Kenapa aku takut? Karena aku tadi malam sudah bermimpi Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi SAW berkata kepadaku, Utsman, besok engkau berbuka bersamaku. Senang mereka, senang walaupun dibunuh, kemudian dibunuh tanpa perlawanan sama sekali, tetap dalam membaca Al-Quran, dan dibunuh, ditusuk, dia tetap membaca Al-Quran. Siapa dia? Didikannya Nabi Muhammad, anak didiknya Nabi Muhammad. Sampai sekarang kita bisa menjadi anak didiknya Nabi Muhammad. Bagaimana ya? Belajar pada ulama yang bertasalsul sanadnya ilmiah sampai kepada Nabi Muhammad. Kita akan menjadi seperti beliau, menikmati yang tidak enak itu menjadi enak. Lihat bagaimana Sayyidina Faqih Muqaddam setiap hari itu yang namanya lidahnya tidak pernah lepas daripada zikir Allah. Dia membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100.000 kali, ana fi jahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100.000 kali, lain lagi bacaan Qur'annya, lain lagi baca salawatnya dan sebagainya. Coba lihat. Kenapa mereka itu melakukan itu? Karena mereka tahu ada harapan. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu warḍah, suatu waktu karena mereka anak didik Nabi, dididik langsung oleh kakeknya Nabi SAW, sehingga kalau ada sesuatu sifat yang tidak baik kepada keluarganya langsung ditegurnya. Begitu pula yang terjadi pada Sayyidina Husain dan Sayyidatuna Zainab. Sayyidina Husain dan Sayyidatuna Zainab saudara kandung. Ketika Sayyidina Husain tinggal sendirian, keluarganya sudah mati terbunuh. Siapa Sayyidina Husain? Yang mati dalam keadaan terpenggal kepalanya, yang pada masa kecilnya dia itu datang kepada ibu, "Bu, aku ingin bertanya kepadamu, Bu. Ya Ummah, kenapa sih setiap kakek itu datang kepada kakanda Hasan, selalu Hasan itu dicium mulutnya, tapi aku dicium di lehernya. Apakah itu pertanda bahwasanya kakekku itu lebih sayang kepada kakanda daripada aku?" Kata Sayyidah Fatimah, "Nak, aku nggak tahu jawabannya, tapi nanti kalau kakekmu masuk, aku akan jelaskan kepadanya." Datang Nabi SAW, dijelaskan. Tadi cucumu Hasan Husain bertanya, setiap engkau itu mencium kakaknya Hasan, engkau cium mulutnya.
Tapi setiap engkau cium Husain, engkau cium lehernya. Apakah itu bertanda bahwasanya engkau itu cinta kepada Hasan melebihi daripada cinta pada Husain? Apa kata Hamdal? Tidak, wahai Fatimah. Aku mencium Sayyidina Husain, aku mencium Sayyidina Hasan di mulutnya karena disitulah sebab kematiannya. Dan aku mencium lehernya Sayyidina Husain karena disitulah sebab kematiannya. Ini cucunya Nabi, yang naik di atas punggungnya Nabi, yang ketika Nabi SAW sujud lama, kemudian mereka bermain-main di atas punggungnya Nabi, maka Nabi melamakan sujudnya sampai mereka puas. Baru kemudian Nabi SAW meneruskan sholatnya, roihanatan Nabi SAW. Sehingga lihatlah, ketika Sayyidina Husain sendirian, semua keluarganya sudah terbunuh, melawan 3.000 orang lebih, untuk mengatakan yang hak benar, tidak ada rasa takut sama sekali, untuk dijadikan sebagai sejarah. Lihatlah Sayyidina Husain, subhanallah, di saat itu duet terakhir kalinya Sayyidina Husain terlihat meneteskan air mata. Ketika meneteskan air mata, tampak kepada saudari perempuannya Sayyidah Zainab, keluar Sayyidah Zainab berlari kepada Husain. Husain, di depan mereka engkau menangis, engkau tidak tahu siapa engkau. Engkau adalah putra Fatimah, engkau adalah putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib, engkau adalah cucunya Nabi Muhammad. Engkau menangis di depan mereka. Kenapa? Menangis di depan musuh, takut kepada musuh, takut kepada kematian. Itu adalah suatu aib di dalam keluarga, sehingga Sayyidah Zainab itu menghardiknya dan mengingkarinya. Apa kata Sayyidina Husain? Wahai Zainab, demi Allah, tidak ada lagi rasa takut kepada kematian. Tapi kalau engkau melihat aku menangisi mereka yang memerangi aku. Aku melihat di dalam wajah-wajah mereka api akan membahap mereka, karena mereka membunuh aku dan memerangi aku. Mereka akan masuk dalam neraka. Itulah yang aku tangisi. Aku tidak mau mereka masuk neraka karena aku. Kalau seumpama aku, wahai Zainab, semalam aku bermimpi kakekku Muhammad dan berkata padaku, Husain, besok engkau akan berbuka bersamaku. Betapa senangnya hati ini. Sementara aku bertemu dengan kakekku Nabi Muhammad, aku ingin mempercepat supaya aku cepat ketemu dengan Nabi Muhammad. Bukan karena aku menangis karena takut pada mereka. Lihat bagaimana mereka menghadapi kematian pun mereka dalam keadaan senang. Kenapa? Karena diisi dan dididik oleh pendidikan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, sampai sekarang kita ingin bisa dikatakan sebagai anak didiknya Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Lakukan salah satu daripada 4M ini. Yang pertama, mondok. Yang kedua, nggak mau mondok, silahkan masukkan anak kita pendidikan formal. Tapi jangan lupa siangnya masukkan madrasah diniyah, madin. Kalau nggak mau itu dilakukan, silahkan. Tapi jangan lupa datangkan guru ngaji ke rumah kita. Biarkan dia mengaji. Biarkan guru ngaji mengajarkan pada dia apa akhlaknya Nabi Muhammad, apa yang wajib dia ketahui. Kalau nggak mau juga, sudah tinggal satu lagi, nggak ada lagi yang kelima. Apa itu? Hadirin majelis taklim. Itu majelisnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita hadir majelis setiap hari, setiap minggu 2 kali paling tidak minimal, maka insya Allah semingguan setan tidak akan bisa menggoyahkan keimanan kita. Kita mohon pada Allah, ya Allah, semoga berkatnya Hadratus Syekh, berkatnya Nabi SAW, berkatnya para habaib, berkatnya para ulama, ya Allah. Kami datang dengan dosa yang begitu banyak, ya Allah. Ini adalah bulan kelahiran manusia yang termulia, ya Allah, manusia yang menjadi kekasihmu, ya Allah. Kami meminta dan mohon dengan perantaranya, ya Allah, bijahi, ya Allah, ighfir dzunubana, ya Allah. Berapa banyak dosa yang kami lakukan, ya Allah, berapa banyak dosa yang kami lakukan pada orang tua kami, sementara orang tua kami sudah meninggal dunia. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami terkait dengan mereka, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tua kami, ya Allah. Kami jadikanlah kami yang terbaik untuk orang tua kami, ya Allah, sehingga menjadi sebab mereka semua diampunkan dosa-dosanya, dan jadikan makamnya sebagai raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, hilangkan segala macam sifat dalam hati ini, ya Allah. Inilah yang menghijab antara kami dengan Nabi Muhammad SAW. Kesombongan, ria, kebencian, hilangkan semuanya, Allah. Berkatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Engkau berkehendak, dengan sekejap kita semua akan menjadi wali Allah. Kita semuanya akan menjadi seorang soleh. Kita semuanya akan menjadi orang bersih hatinya, asalkan Kau berkehendak. Iza arada syai'an yakul lahu kun fayakun. Ya Allah, jadikanlah negara ini negara dicintai oleh Nabi Muhammad. Banyak yang mencintai Nabi Muhammad, banyak cucunya Nabi Muhammad di Indonesia ini, ya Allah. Jadikanlah Indonesia baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Ya Allah, jangan jadikan kami meninggalkan tempat ini kecuali
Engkau pastikan ya Allah, supaya kami tidak terhalang daripada melihat wajah Nabi Muhammad. Jadi katakan Nabi Muhammad, "Malam yarani yaumil qiyamah lam yadkhulul jannah." Barang siapa tidak memandang wajahku nanti di hari kiamat, maka dia tidak akan masuk surga ya Allah. Jangan Engkau haramkan wajah kami untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan cuma satu, yaitu Engkau tetapkan dan wajibkan kami semua ya Allah. Pastikan kami semua, takdirkan kami semua yang hadir, dan keluarga kami, keturunan kami, dan semua sahabat kami, semua kaum muslimin ya Allah, meninggal di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnul khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnul khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Sebelum saya tutup, saya akan berikan kenang-kenangan ijazah salawat daripada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi rahmah, Nabi yang begitu merahmati umatnya, sehingga dengan berbagai macam Nabi SAW lakukan. Bahkan ketika saya punya guru Habib Zain bin Ibrahim Bismillah ditanya, kapan manusia itu paling banyak bermimpi Nabi Muhammad? Apakah jawabannya ketika mereka sudah bersih hatinya? Tidak. Tapi ketika tambah dekat hari kiamat, tambah banyak bermimpi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena membutuhkan kepada kekuatan iman, dan Nabi SAW datang kepada mereka, tidak lagi melihat apakah mereka itu bersih hatinya atau tidak. Subhanallah, salah satu daripada putra Abbas saya, Habib Hasan, pada tahun 2016, tepatnya pada malam 10 Muharram, diajarkan dan ditalkin salawat. Dan kemudian Nabi SAW berkata, barang siapa yang baca salawat busyra ini, disebutkan berarti namanya itu Nabi SAW juga yang memberikan, yang baca salawat busyra ini habis salat subuh sebanyak 41 kali, maka sama seperti khasiatnya orang yang baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengabulkan hajat, menggapai harapan, menghindarkan daripada hal-hal yang menakutkan dan mematikan. Sangat mujarab. 3 bulan kita istiqomah, maka pasti kita akan dapatkan kehidupan kita enak, rezeki kita mudah dan sebagainya. Saya akan bacakan, antum baca, ikuti saya, kemudian saya akan ijazahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Kalau benar bacanya seperti yang saya baca, maka antum semuanya saya berikan ijazah untuk bacanya, dan saya berikan ijazah untuk memberikan ijazah kepada siapapun juga. Silahkan disebarluaskan, tapi jangan sampai dijual belikan, takut ketulak salawatnya Nabi. Ayo sama-sama kita jawab, saya terima ijazahnya Habib. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih atas kesempatan diberikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.